Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sabrina dengan NIM 2023 0801472. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 hingga pertemuan 13 oleh dosen pengajar Pak Geri dan Ibu Gina. Di bab 1 ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak (RPL) adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terukur. RPL mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan perangkat lunak agar dapat berfungsi dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan rekayasa perangkat lunak: 1. Menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas seperti keandalan, efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengguna. 2. Mengurangi biaya pengembangan dengan menerapkan metode yang efisien dan terstruktur. Biaya pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dapat dikurangi. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan proses yang terorganisir. Pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu. 4. Memastikan pemeliharaan dan stabilitas perangkat lunak yang dibuat harus mudah diperbaiki, diperbarui, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Di bab 2 ada Software Development Life Cycle, Classical Waterfall Model. Classical Waterfall Model adalah salah satu model dalam Software Development Life Cycle (SDLC) yang mengikuti pendekatan linear dan berurutan dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini disebut waterfall karena setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti air terjun yang mengalir ke bawah. Di bab 3 ada Iterative Waterfall Model, Prototyping Model, Evolutionary Model, Spiral Model. 1. Ada Iterative Waterfall Model adalah pengembangan dari Classical Waterfall Model dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam model ini, jika terjadi kesalahan atau perubahan kebutuhan di tahap tertentu, pengembangan dapat kembali ke tahap sebelumnya tanpa harus menyelesaikan seluruh siklus terlebih dahulu. Kelebihannya lebih fleksibel dibandingkan waterfall klasik dan memungkinkan perbaikan dini. Kekurangannya masih mengikuti urutan tahapan sehingga perubahan tetap terbatas. Kedua ada prototyping model, adalah pendekatan di mana pengembangan membuat prototipe versi awal perangkat lunak yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum pengembangan penuh. Pengguna dapat memberikan umpan balik dan prototipe diperbaiki hingga sistem final siap dibuat. Kelebihannya memudahkan komunikasi dengan pengguna dan mengurangi risiko kesalahan dalam spesifikasi. Kekurangannya bisa memakan waktu lebih lama jika terlalu banyak revisi pada prototipe. Ketiga, ada evolutionary model, adalah pendekatan di mana perangkat lunak dikembangkan secara bertahap, inkremental, dengan peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Produk awal dikembangkan dengan fitur minimal dan terus diperbaharui seiring waktu. Kelebihannya fleksibel, memungkinkan perbaikan dan pengembangan terus-menerus. Kekurangannya bisa menyebabkan biaya dan waktu pengembangan yang tidak pasti jika tidak dikelola dengan baik. Keempat, ada spiral model. Spiral model menggabungkan konsep waterfall dan prototyping model dengan pendekatan berbasis risiko. Model ini terdiri dari beberapa siklus pengembangan yang mencakup perencanaan, analisis risiko, implementasi, dan evaluasi. Kelebihannya cocok untuk proyek besar dan kompleks karena mempertimbangkan risiko sejak awal. Kekurangannya mahal dan membutuhkan keahlian tinggi dalam analisis risiko. Di bab 4 ada requirement analysis and specification. Analisis dan spesifikasi kebutuhan adalah proses mengidentifikasi dengan mendokumentasikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari pemangku kepentingan, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan yang jelas dan terperinci.
Bab 5 ada software design strategis. Strategi desain perangkat lunak mencakup pendekatan yang digunakan untuk merancang arsitektur dan komponen perangkat lunak ini termasuk desain berorientasi objek, desain berbasis komponen, dan desain berbasis layanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang modular, dapat dipelihara, dan scalable. Bab 6 ada Software Analysis Design Tools. Software Analysis and Design Tools adalah alat yang digunakan dalam analisis dan perencanaan perangkat lunak untuk membantu pengembangan memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem secara lebih efisien dan terstruktur. Fungsi utamanya adalah 1. Membantu dalam analisis kebutuhan sistem, memvisualisasikan struktur dan aliran data dalam sistem. Ketiga, ada mempermudah komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Keempat, ada meningkatkan efisiensi dalam perancangan arsitektur perangkat lunak. Jenis-jenis software analis dan design tools. 1. Ada data flow diagram, memetakan aliran data dalam sistem. Kedua, ada entity relationship diagram, mendeskripsikan hubungan antara entitas dalam database. Ketiga, ada unified modeling language, standar diagram perancangan perangkat lunak seperti use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Keempat, ada flowchart, menggambarkan alur proses dalam sistem menggunakan simbol grafis. Kelima, ada state transition diagram, menjelaskan perubahan serta status suatu sistem berdasarkan input yang diterima. Bab 7 ada struktur desain. Struktur desain adalah pendekatan dalam perancangan perangkat lunak yang berfokus pada pembagian sistem menjadi modul-modul kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Tujuannya adalah menciptakan desain perangkat lunak yang terorganisir, fleksibel, dan mudah dipahami. Prinsip utama struktur desain adalah 1. Modularitas. Sistem dipecah menjadi modul-modul kecil yang independen. Kedua, ada hierarki kontrol. Modul disusun dalam struktur hierarki untuk menunjukkan hubungan antar bagian sistem. Ketiga, ada coupling rendah dan cohesion tinggi. Low coupling itu modul tidak terlalu bergantung satu sama lain. Kedua, ada high cohesion. Setiap modul memiliki satu tugas utama yang jelas. Di bab 8 ada Object Modeling Using UML Unified Modeling Language. Object modeling adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep objek untuk mempresentasikan elemen dalam sistem. Model ini didasarkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek yang berfokus pada objek, atribut, metode, dan hubungan antar objek. UML, Unified Modeling Language adalah standar untuk memodelkan sistem berbasis objek dalam bentuk diagram visual. UML membantu pengembangan dalam 1. Merancang dan menganalisis sistem sebelum pengkodean. Kedua, ada mengkomunikasikan desain sistem kepada tim pengembang dan pemangku kepentingan. Ketiga, ada meningkatkan dokumentasi sistem secara visual. Bab 9. Bab 9 di sini ada black box testing dan white box testing. Black box testing dan white box testing adalah dua jenis metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem. 1. Black box testing. Pengujian kotak hitam adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat kode sumbernya. Pengujian ini hanya berfokus pada input dan output, memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kedua, ada white box testing. Pengujian kotak putih adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengakses dalam menganalisis kode sumber untuk menguji struktur internal sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa alur logika, kondisi, dan algoritma dalam kode berfungsi dengan benar. Di bab 10 ada testing debugging, integration, and system integration testing. Debugging adalah proses identifikasi, analisis, dan perbaikan kesalahan bug dalam perangkat lunak untuk memastikan program berjalan sesuai yang diharapkan. Debugging dilakukan setelah kesalahan ditemukan dalam pengujian menggunakan alat bantu seperti debugger atau
log analis untuk melacak sumber masalah. Kedua, ada integration testing. Integration testing adalah proses pengujian yang menguji interaksi antara dua atau lebih modul dalam perangkat lunak untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik bersama. Pengujian ini dilakukan setelah unit testing dan bertujuan menemukan kesalahan dalam komunikasi antar modul, seperti kesalahan dalam antarmuka, data flow, atau logika integrasi. Ketiga, ada system integration testing. Adalah tahap pengujian yang menguji integrasi antara seluruh komponen perangkat lunak dengan sistem eksternal lainnya, seperti database, API, atau perangkat keras. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem secara keseluruhan bekerja dengan baik dalam lingkungan yang lebih kompleks dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Bab 11 ada software maintenance process model. Adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola, memperbaiki, dan meningkatkan perangkat lunak setelah rilisnya agar tetap berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dan lingkungan operasional. Model ini mencakup berbagai strategi pemeliharaan seperti korektif, memperbaiki bug, adaptif, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, prospektif, meningkatkan kinerja dan fitur, serta preventif, mencegah masalah di masa depan. Model pemeliharaan perangkat lunak membantu memastikan stabilitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Di bab 12 ada software quality adalah tingkat kesesuaian perangkat lunak terhadap spesifikasi, kebutuhan pengguna, dan standar industri yang ditetapkan. Kualitas perangkat lunak mencakup aspek fungsionalitas, keandalan, efisiensi, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Perangkat lunak yang berkualitas harus bebas dari bug, memiliki kinerja optimal, mudah digunakan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Evaluasi kualitas perangkat lunak dilakukan melalui pengujian, testing, validasi, dan verifikasi untuk memastikan sistem bekerja sesuai harapan. Bab 13 ada software project planning, adalah proses perencanaan yang sistematis dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan proyek berjalan efisien sesuai anggaran dan dalam batas waktu yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup penentuan tujuan, cakupan proyek, sumber daya, jadwal, estimasi biaya, risiko, serta metodologi pengembangan. Dengan perencanaan yang baik, proyek dapat dikelola secara efektif, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna serta standar kualitas yang diharapkan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.